Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam program Renungan Harian. Dan saat ini kita akan berbicara soal pengalaman berjalan bersama Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan iman yang kita lakukan sampai hari ini tentulah syarat dengan pengalaman-pengalaman yang hebat, pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada saat di mana kita merasa bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Dan kasih-Nya sangat terasa mendekap kita dalam kelembutannya. Tetapi sering juga ada saat-saat tertentu kita tidak dapat merasakan kehadirannya, seolah-olah Tuhan menyembunyikan dirinya dari kita. Daud sebagai orang yang sangat dekat dengan Tuhan pun punya pengalaman seperti itu. Dalam Mazmur 30 ayat 7 dan ayat 8 dia katakan begini, "Dalam kesenangan aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut." Daud tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami pengalaman di mana Tuhan menyembunyikan dirinya darinya. Memang merasa ditinggalkan oleh Tuhan adalah saat-saat yang paling menyedihkan, dan mungkin itu adalah saat-saat paling mengerikan buat seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus pun punya pengalaman yang sama. Ketika dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan, di atas kayu salib dia berkata begini, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46. Tapi dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Daud dan Tuhan Yesus? Mereka tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka tetap mau berjalan bersama Tuhan. Daud katakan dalam Mazmur 73 ayat 21 dan ayat 22, "Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku ada di dekatmu." Dalam kesesakan yang luar biasa yang dialami oleh Daud, dia tetap berkomitmen. Sekalipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi atas dirinya, dia tetap mau berjalan bersama Tuhan. Dia harus tetap ada di dekat Tuhan. Tuhan Yesus pun demikian. Dalam kesesakan yang dahsyat yang dialaminya, yang menimpanya di atas kayu salib, dia memilih untuk tetap setia. Dia tetap memilih untuk mau berjalan dengan Tuhan, dengan Bapanya. Dia katakan begini, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Mungkin kita akan berkata, saya dan Daud adalah orang yang berbeda, apalagi dengan Yesus. Memang benar, saudara-saudara sekalian. Tapi yang membedakan kita dengan Daud dan Yesus adalah soal komitmen kesetiaan pada perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita memilih untuk menjadi murid Yesus, sesungguhnya kita juga telah menyatakan bersedia untuk menerima konsekuensi dari pilihan tersebut. Tuhan Yesus pernah berkata begini, "Jika engkau mau mengikut aku, pikul salib, menyangkal diri, dan ikut aku." Itu konsekuensi memilih menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendiri dalam perjalanan iman itu. Dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 di sana dikatakan begini, "Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia."
hal yang pentingnya harus kita lakukan adalah bersungguh hati terhadap Tuhan. Bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Sehingga pengalaman-pengalaman menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang menyedihkan tidak akan membuat kita mundur, tapi kita akan tetap maju dalam komitmen setia kepadanya. Bagaimana dengan kita? Pengalaman-pengalaman iman kita, apakah itu akan membuat kita tetap setia kepada Tuhan, atau malah kita akan mundur dari Tuhan? Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, ibu bapak sekalian. Amin.